Kita beralih ke kasus rusaknya terumbu karang di Raja Ampat. Kapal Caledonian Sky telah mengantongi izin berlayar di perairan Raja Ampat. Pergerakan kapal di kawasan terlarang hingga keluar dari lokasi kejadian menjadi pertanyaan banyak pihak. Lantas siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini? Ikuti penelusuran koresponden CNN Indonesia, Femi Afriyadi. Banyak pihak mempertanyakan izin berlayar kapal MV Caledonian Sky karena dinilai bebas melakukan pergerakan di kawasan perairan Selat Dampir, Raja Ampat. Kapal berukuran panjang 90,6 meter dan lebar 15,3 meter dengan bobot sebesar 4.280 ton itu seharusnya tidak bisa melewati jalur perairan dangkal. Kapal Caledonian Sky telah mengantongi izin dari Syah Bandar setempat untuk berlayar di kawasan Selat Dampir. Namun tetap dilarang melewati kawasan yang tidak boleh dilalui kapal. Akan tetapi kenyataan berkata lain. Kapal melenceng dari jalur yang sudah ditetapkan dan malah melintasi wilayah terlarang. Dari hasil penyelidikan sementara, diduga kapten kapal sengaja mematikan sistem deteksi kapal, sehingga kapal bisa lolos dari pengawasan. Kemarin itu ya ada satu kesalahan SOP, dia bisa masuk di situ. Dugaan lainnya adalah kesalahan prosedur, karena kapal bisa keluar begitu saja dari lokasi usai kejadian. Kesalahan prosedur inilah yang kini jadi sorotan. Secara tertulis, pihak perusahaan kapal Caledonian Sky meminta maaf dan berjanji akan memperbaiki kerusakan karang yang terjadi. Perusahaan Caledonian Sky yang diwakili oleh kapten kapal kemudian menandatangani surat pernyataan menanggung semua kerugian. Perjanjian itu turut ditandatangani oleh pemerintah distrik setempat serta salah satu staf dari Badan Layanan Umum Daerah sebagai unit pengelola teknis Dinas Kawasan Konservasi Perairan Daerah. Pihak-pihak inilah yang ketika itu berada di atas kapal saat kejadian. Untuk membuktikan temuan ini, saya pun melakukan konfirmasi ke sejumlah pihak terkait. Saya mencoba mencari tahu seperti apa izin berlayar yang diberikan oleh otoritas setempat terhadap lalu lintas kapal Caledonian Sky saat itu. Pihak pertama yang saya datangi adalah kantor Syah Bandar yang berada di Pulau Sawonek, Raja Ampat. Otoritas ini berada di bawah Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Pihak inilah yang memiliki otorisasi memberikan izin berlayar kepada kapal Caledonian Sky. Kantornya terkunci, tidak tampak aktivitas layaknya sebuah perkantoran. Bahkan tidak ada satupun petugas yang bisa saya temui guna memberikan konfirmasi. Sepertinya tidak ada siapa-siapa di kantor ini dan pintunya juga terkunci. Menurut salah seorang warga, petugas kantor kerap tidak berada di tempat. Kalaupun ada, mereka hanya singgah untuk beberapa saat saja. Tidak ada. Hanya Syah Bandar sendiri? Ada, tapi coba di sebelah itu biasanya ada. Ya. Ada biasanya tinggal di situ yang menyimpan. Seharusnya ada yang jaga begitu. Rumah, iya. Cerita dari suami kakak bilang saat itu orang kapal langsung bayar. Iya, bayar kan. Tidak bisa kasih keluar kapal kalau gitu karena suka rusak karang, jadi orang sana tahan, orang kampungan tahan. Jadi memang begitu, seringnya begitu. Iya, kalau kasur sekarang memang gitu. Kapalnya terlalu besar kah? Jadi kasur sekarang, memang dinaik di atas sekarang betul-betul. Suruh bayar. Jadi waktu itu dia bisa langsung keluar karena langsung bayar. Suruh bayar terus langsung disuruh apa? Dari Syah Bandar kasih apa? Ada pontong kah yang itu takbot yang tarik kasih keluar itu juga. Karena dari Syah Bandar ke sana langsung tarik keluar. Karena udah itu. Iya, sudah ada transaksi katanya. Sudah iya. Bayar. Pernyataan Aci ini justru memunculkan tanda tanya di tengah bungkamnya pihak dari Syah Bandar Sawonek dalam memberikan konfirmasi. Konfirmasi selanjutnya adalah ke Badan Layanan Umum Daerah BLUD.
Salah satu staf dari lembaga ini menjadi saksi dan turut membubuhkan tanda tangan dalam surat pernyataan ganti rugi. Kepala BLUD mengkonfirmasi jika pernyataan tersebut hanya terkait ganti rugi saja, bukan izin berlayar meninggalkan lokasi kejadian. Saya perlu konfirmasi, apakah ini memang benar ini dari staf Bapak yang ikut menyepakati tentang surat pernyataan ini? Ya, itu adalah staf saya. Ini gunanya apa nih Pak, surat pernyataan seperti ini? Ini gunanya surat ini hanya untuk kita minta pertanggungjawaban dari kapten. Di situ hanya tertulis untuk menjamin ganti rugi, bukan untuk menjamin kapal itu boleh keluar, tidak. Karena ada beredar juga seperti itu, tapi ini beda tupoksi, berhubungan dengan perikanan beda. Kini, sejumlah pihak terkait masih diminta untuk memberikan keterangan guna mengungkap siapa sebenarnya yang menjadi dalang perusak terumbu karang di kawasan Selat Dampir, Raja Ampat. Semua pihak berharap pemerintah mampu menyelesaikan kasus ini secara adil dan benar demi kedaulatan sebuah bangsa yang bermartabat. Bahkan, pemerintah dituntut untuk tidak tinggal diam jika ditemukan unsur kejahatan lain dalam kasus ini.